Bab 951. Setelah menyadari bahwa saudara iparnya, Jenderal Riker Lewis, telah tiba, Zah menjadi sangat ketakutan sehingga dia mengompol. Tertangkap beraksi, dengan istrinya pada saat itu. Aku kacau. Aku benar-benar kacau. Setengah jam kemudian, Zah yang benar-benar memar dan babak belur dibawa masuk, sebelum Robin dan Conrad. Robin menangis tanpa henti. Kamu brengsek. Kamu hanyalah sampah, Zah Williams. Beraninya kamu menipuku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kau ini sampah yang tidak berguna, keluh Conrad. Memikirkan bahwa keluarga Lewis telah mencoba membantu Anda menjadi pemimpin keluarga Williams. Apakah ini cara Anda membalas kami atas semua kesempatan dan kepercayaan yang telah kami berikan kepada Anda? Ayah, Robin, mengapa repot-repot berbicara dengannya? Tanya Riker. Dia akan membayar untuk menggertak istriku. Dengan itu, dia mengirim Zah terbang dengan tendangan. Zah jatuh ke tanah, menggeliat kesakitan. Maaf. Ini semua salahku. Kamu telah melakukan kejahatan yang begitu menjijikkan. Apakah kamu benar-benar berpikir kata permintaan maaf akan cukup? Aku ingin kamu membayar dengan nyawamu. Tanya Riker. Tak lama kemudian, dia mengeluarkan belati dan mendekati Zah dengan mengancam. Zah benar-benar ketakutan. Riker adalah seseorang yang telah bertarung di medan perang. Membunuh seseorang adalah hal yang mudah baginya. Maafkan aku, Riker, teriak Zah sambil menangis. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku janji. Hentikan. Akhirnya, suara Conrad terdengar. Kendalikan emosimu, Riker. Perbuatan itu sudah dilakukan, apa gunanya membunuhnya? Kamu dan Lily belum menikah, dan Zah juga tidak tahu apa-apa. Bukannya apa yang dia lakukan tidak bisa dimaafkan. Apa yang perlu dilakukan untuk saat ini adalah menemukan cara yang solid untuk menyelesaikan ini. Robin melanjutkan untuk membela Zah juga, dia nama suamiku, jadi kamu tidak bisa membunuhnya. Kamu tidak ingin aku menjadi janda, kan? Zah tersentuh. Pada akhirnya, istrinya lah yang selalu mendukungnya. Dia sekarang merasa semakin menyesal. Kemarahan di hati Riker perlahan dipadamkan. Dia bisa hidup, tapi dia tidak bisa lepas dari hukuman. Aku tidak akan melakukan apapun padanya secara ilegal, tapi kita harus melakukan hal-hal sesuai dengan hukum, yaitu menempatkannya di balik jeruji besi. Apakah kamu bersedia menurut, Zah? Tanya Conrad. Apa waktu penjara dibandingkan dengan mengambil nyawanya? Zah buru-buru mengangguk. Tidak masalah. Aku rela melakukan itu. Conrad menghela nafas, memikirkan bahwa kamu akan masuk penjara karena penyerangan seksual setelah mendapatkan tempatmu sebagai pemimpin keluarga Williams yang terkemuka. Semua orang akan tertawa jika tersiar kabar. Zah menundukkan kepalanya karena malu. Dia baru saja menjadi kepala rumah tangga Williams yang baru, tetapi sekarang, dia akan menjalani hukuman penjara. Dia dan seluruh rumah tangga Williams pasti akan menjadi sasaran lelucon semua orang. Robin menghela nafas juga, reputasi mereka yang ternoda tidak akan berarti apa-apa dibandingkan kerugian ekonomi mereka. Tanpa kepala, keluarga Williams akan berada dalam kekacauan. Bukan hanya mereka akan bangkrut, tetapi mereka bahkan mungkin berakhir dalam kepunahan. Namun, jangan khawatir, Zah. Aku pasti akan mengatur keluarga Williams dengan baik. Aku tidak akan membiarkannya berantakan. Bagaimana Anda akan mengelola keluarga Williams? Anda tidak memiliki kekuatan atau wewenang untuk melakukan itu, kata Conrad. Pada saat itu, Robin menatap Zah dengan penuh kasih. Apakah kamu percaya padaku, Zah? Jika kamu percaya, biarkan aku mengambil alih sebagai kepala keluargamu. Wanita itu akhirnya mengungkapkan warna aslinya. Bab 952. Dia ingin mengepalai keluarga Williams. Bahkan Zah, dalam semua kebodohannya, sekarang menyadari ada sesuatu yang terjadi. Keluarga Williams yang terkenal akan diambil alih oleh orang luar. Zeke benar. Dia mengatakan kepada saya berkali-kali untuk tidak membiarkan rumah tangga Williams jatuh ke tangan orang luar. Sekarang aku memikirkannya, Robin mendapatkan Marsekal Agung palsu untuk mendukungnya. Setelah itu, saya terbuang meskipun saya biasanya dapat menahan minuman keras saya dengan baik. Dan mengapa istri seorang jenderal melakukan hal-hal seperti itu di sebuah pub? Persetan. Saya telah jatuh untuk trik mereka. Itu jebakan. Semuanya jebakan. Dengan raungan, Zah mendorong Robin ke samping. Bang!
Riker melepaskan tembakan ke udara. Jadi, apakah kamu setuju atau tidak, dasar idiot? Jika tidak, aku akan menembakmu di sini. Zah sangat putus asa sehingga dia ingin menangis. Akhirnya, di bawah ancaman semua orang, dia hanya bisa menandatangani janji dan menyerahkan tahta keluarga Zeke kepada Robin, meskipun baru naik sendiri beberapa hari yang lalu. Keluarga Williams gempar saat Robin muncul di manor mereka, menyatakan dirinya sebagai pemimpin baru mereka. Rumah tangga Williams yang terkemuka sekarang dipimpin oleh orang luar. Seorang wanita yang baru saja menikah dengan keluarga itu beberapa hari yang lalu. Betapa memalukannya itu bagi keluarga Williams. Rumah tangga sangat keberatan dan menolak untuk mematuhinya. Namun, dengan janji tertulis pribadi Zah dan tekanan dari Jenderal Riker Lewis, keluarga Williams tidak punya pilihan lain. Robin akhirnya menjadi ibu pemimpin keluarga Williams dengan mudah. Saat itu terjadi, dia memutuskan untuk membuat kolaborasi erat antara keluarga Williams dan keluarga Lewis. Kemudian, dia menandatangani klausul imparitas atas nama keluarga Williams. Keluarga Williams sekarang menjadi boneka keluarga Lewis. Bisa juga dikatakan bahwa keluarga Williams telah bergabung menjadi bagian dari keluarga Lewis. Berita itu mengguncang Ateville hingga ke intinya dan keluarga Williams yang terkenal itu sekarang hanya dianggap sebagai lelucon. Medem Williams, yang berada di penjara, menjadi sangat marah sehingga dia memuntahkan darah. Saya selalu berpikir Zah tidak kompeten, tapi saya benar-benar meremehkannya. Dia praktis diberikan keluarga Williams, tepat setelah mengambil alih sebagai kepala. Daripada membiarkan keluarga hancur di tangannya, lebih baik aku yang melakukannya. Aku salah tentang dia. Seandainya saya tahu bahwa ini akan terjadi, saya tidak akan pernah mendukungnya selama ini. Mungkin, keluarga Williams akan berada dalam situasi yang jauh berbeda dari sekarang jika dia memberi Zeke dukungannya sebagai gantinya. Sayangnya, tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Menggunakan koneksinya, Medem Williams menyuruh Zah dikirim ke kamar penjaranya sendiri sehingga dia bisa secara pribadi memukulinya. Sadar bahwa dia salah, Zah tidak melakukan apapun untuk melawan. Bagaimanapun, dialah yang menyebabkan kejatuhan keluarga Williams. Dengan keluarga Williams sebagai batu loncatan mereka, keluarga Lewis dengan cepat menaiki tangga kekayaan dan kekuasaan. Bahkan dikatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan untuk menjadi bangsawan. Dunia luar sudah mulai membandingkan Conrad Lewis dengan Theodore Luna. Conrad diam-diam senang karena ini. Pada hari ini, Conrad menerima panggilan telepon misterius. Itu dari Theodore Luna. Conrad buru-buru menjawab telepon, "Ada yang bisa saya bantu, Tuan Luna?" Theodore tersenyum halus. "Sepertinya kamu baik-baik saja sebagai kepala keluarga Lewis sekarang. Apakah kamu lupa tentang kesepakatan kita?" Conrad langsung teringat akan perjanjian yang pernah mereka buat. Saat itu, Riker telah ditangkap oleh distrik militer. Conrad memohon Theodore untuk menyelamatkan Riker. Dia juga meminta pria itu untuk mengundang Reigns Pharmaceutical untuk membuka cabang di Ateville. Sebagai pembayaran, Conrad berjanji untuk menendang Zeke keluar dari Ateville, bahkan menawarkan untuk membunuhnya. Theodore telah memenuhi bagiannya dari kesepakatan itu. Namun, Conrad belum menyelesaikan kesepakatannya. Dia langsung menjadi merah karena malu. Bab 953. Jangan marah, Tuan Luna. Biarkan saya jelaskan. Saya selalu mengingat hal ini dan saya terus mencari kesempatan untuk menyingkirkan Zeke Williams. Sekarang, waktunya akhirnya tiba. Beri aku 3 hari dan aku pasti akan mengusirnya dari Ateville. Nada bicara Theodore melunak, "Baiklah. Aku akan menunggu kabar baikmu." Setelah menutup telepon, Conrad merenung sejenak sebelum dengan cepat menemukan sebuah ide. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Tolong saya, Lucius. Bawakan saya beberapa selebritas alis yang telah menandatangani kontrak dengan Transmedia. Saya punya urusan untuk didiskusikan dengan mereka." Tentu saja. Lucius Johansson adalah agen top Transmedia. Dia mengelola kelima selebriti alis Transmedia. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Lucius membawa kelima seniman itu ke rumah keluarga Lewis. Artis-artis ini sangat diminati dan menerima tawaran setiap hari. Namun, fakta bahwa Conrad bisa mengumpulkan semuanya, adalah bukti kekuatannya. Saat Conrad memasuki ruang tunggu, Lucius dan 5 seniman segera berdiri untuk menyambutnya. Sambil tersenyum, Conrad mendesak mereka untuk duduk, saat dia langsung membahas topik pembicaraan setelah beberapa percakapan singkat.
Sejujurnya, saya mengalami sedikit masalah dan berharap Anda bisa membantu saya. Lucius adalah orang pertama yang angkat bicara, katakan saja, Tuan Louis. Kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk membantu. Kelima seniman itu mengangguk setuju. Status Konrad sekarang kira-kira sama dengan Theodore Luna. Akan sangat bermanfaat jika pria ini berutang budi kepada mereka setelah membantunya. Konrad tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan langsung ke intinya. Aku ingin kamu mengakhiri kontrakmu dengan Transmedia, alasannya adalah kamu menolak untuk menerima aturan tak tertulis yang ditetapkan oleh bos barunya, Z.K. Williams. Para seniman segera menegang saat mata mereka melebar. Selama ini, mereka mendapat dukungan dari Transmedia. Meskipun demikian, mereka sekarang diminta untuk membingkai dan mengakhiri kontrak mereka dengan pilar dukungan mereka. Ini terlalu tidak bermoral. Setelah melihat betapa tertekannya mereka, Konrad tidak punya pilihan selain mengeluarkan kartu asnya. Dia meletakkan setumpuk perjanjian di atas meja dan bergumam dengan dingin, lihatlah dokumen-dokumen ini. Tidak akan terlambat bagimu untuk memutuskan setelah memeriksanya. Para seniman dengan skeptis melirik perjanjian itu dan langsung merasa malu. Ini adalah kesepakatan penghindaran pajak di bawah meja. Jumlah yang dialokasikan adalah beberapa miliar. Jika perjanjian ini terungkap, mereka harus membayar 10 kali lipat sebagai hukuman, dengan tunduk pada hukuman penjara juga. Pada saat itu, tidak mungkin mereka bisa tetap berada di industri hiburan. Setelah ditempatkan di tempat yang begitu ketat, mereka hanya bisa menguatkan diri dan menandatangani perjanjian. Konrad tersenyum. Huff. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa tetap tinggal di Ateville setelah artis Anda tertangkap, Z.K. Williams. Di media kepercayaan. Apa? Anda ingin mengakhiri kontrak Anda? Kepala Lesi mulai berdenyut-denyut saat dia menatap 5 seniman di depannya. Mereka adalah selebriti alis kami. Jiwa dari Transmedia. Kita tidak akan menjadi apa-apa selain cangkang kosong tanpa mereka. Para seniman mengangguk. Ya, Mes. Hinton. Tolong beri kami tanda tangan Anda. Kenapa kalian semua tiba-tiba melakukan ini? Lesi buru-buru bertanya. Apakah ada sesuatu yang tidak Anda sukai tentang perusahaan itu? Kami selalu bisa membicarakannya. Bab 954. 5 seniman terdiam. Tidak mungkin mereka bisa mengungkapkan kebenaran. Akhirnya, agen mereka, Lucius, yang angkat bicara. Sejujurnya, Mes. Hinton, perusahaan Anda bisa lebih lama menampung mereka. Mereka ingin melangkah lebih jauh dan mengembangkan karir masing-masing. Anda tidak bermaksud melucuti mata pencaharian mereka, bukan? Lesi menghela napas. Transmedia selalu menjadi milik keluarga Williams. Semua artis ini juga menandatangani kontrak dengan mereka. Karena hubungan canggung Z.K. dengan keluarga Williams, Lesi telah mengantisipasi bahwa para artis pada akhirnya akan pergi. Dia hanya tidak berharap itu terjadi secepat ini. Baiklah kalau begitu, jawabnya. Karena Anda telah menemukan jalan yang lebih baik, saya tidak akan menghentikan Anda. Saya berharap yang terbaik untuk Anda. Dengan itu, dia menandatangani perjanjian penarikan mereka. Kelima seniman itu menghela nafas lega. Mereka awalnya khawatir Lesi akan menuntut kompensasi karena mereka telah melanggar kontrak mereka. Wanita ini sangat bodoh. Setelah pemikiran itu, Lucius pergi, bersama dengan para seniman. Dia berhenti di tengah jalan, saat dia berjalan melewati Mia Yang, seorang selebriti yang baru saja menjadi besar. Saya ingin dengan hormat mengundang Anda untuk bergabung dengan kami dalam meninggalkan perusahaan, Mes. Yang, usulnya dengan senyum ambigu. Apakah kamu kebetulan tertarik? Seandainya dia menyarankan ini sebelumnya, Mia akan dengan senang hati menerima tawarannya. Lagi pula, Lucius adalah agen top di industri hiburan, yang memiliki banyak sumber daya dalam genggamannya. Dia bisa dengan mudah membuat Mia terkenal di seluruh wilayah. Sayangnya, Transmedia berada dalam situasi yang sulit. Selain itu, dia berhutang budi pada Z.K. Bagaimana dia bisa meninggalkan Transmedia pada saat seperti itu? Maaf, tapi menurutku Transmedia lebih cocok untukku, jawabnya sambil menggelengkan kepalanya. Lucius langsung tampak tidak senang. Ini adalah pertama kalinya seorang seniman menolaknya. Anda harus memikirkannya, Mes. Yang, dia mencibir. Perusahaan ini akan segera menjadi milikku. Ketika itu terjadi, kamu akan menjadi karyawanku.
Mereka yang aku ambil secara paksa pasti akan diperlakukan berbeda dari mereka yang secara sukarela memilih untuk berlindung bersamaku. Setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi sambil tertawa. Lacey membeku sesaat. Apa yang dia maksud dengan kalimat terakhirnya? Perusahaan akan segera menjadi miliknya. Mia berjalan mendekat dan meyakinkannya, jangan marah, Mes. Hinton. Saya kenal banyak orang di industri ini. Saya bisa memperkenalkan mereka ke Transmedia. Lacey tersenyum pahit. Terima kasih banyak telah mempercayai saya dan tinggal bersama kami, Nona Yang. Jangan khawatir. Kami tidak akan pernah menganiaya Anda dengan cara apapun. Lacey berpikir bahwa seluruh cobaan itu telah berakhir. Tanpa sepengetahuannya, ini hanyalah permulaan. Menjelang malam, Lucius dan 5 seniman yang baru saja pergi tiba-tiba mengadakan konferensi pers. Dalam konferensi tersebut, mereka mengkritik Transmedia karena salah mengelola akun dan mengantongi biaya komersial. Mereka juga mengklaim bahwa bos baru mereka, Zeke Williams, telah mencoba mengikat mereka dengan aturan tidak tertulis. Karena mereka menolak untuk menyerah, Zeke mengancam akan melarang mereka dari seluruh industri. Tidak punya pilihan lain, mereka hanya bisa memilih untuk meninggalkan Transmedia dan memulai dari awal di tempat lain. Berita itu menyebar seperti api di antara industri hiburan dan basis penggemar. Semua orang mulai mengutuk Transmedia saat mereka mulai menyelidiki insiden tersebut. Banyak penggemar bahkan berusaha keras untuk melempar batu bata dan kotoran ke gedung perusahaan. Dengan itu, Transmedia langsung didorong ke dalam krisis yang paling belum pernah terjadi sebelumnya. Lacey sangat kesal. Ini terlalu banyak. Mereka jelas membicarakan omong kosong tentang kita, dengan sengaja mencemarkan nama baik kita. Merasa salah urus akun dan mengantongi komersial. Apa semua omong kosong ini? Aturan tidak tertulis oleh Zeke. Zeke mungkin tidak akan melakukan hal seperti itu. Bab 955. Dia tiba-tiba teringat Lucius yang mengatakan bahwa perusahaan itu akan segera menjadi miliknya. Jadi dia sudah merencanakan semuanya. Lacey pergi mencari Zeke sambil memegang koran dengan marah. Zeke sedang memikirkan cara untuk menjatuhkan keluarga Lois. Sekarang kedua keluarga telah bergabung, sudah waktunya baginya untuk bergerak. Lacey menyerahkan koran itu kepada Zeke. Maukah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang masalah ini, Zeke? Ada apa dengan aturan tidak tertulis Anda? Zeke bingung. Aturan tidak tertulis apa? Tatapannya langsung berubah gelap setelah membaca berita. Sial. Mereka memfitnahku bersama dengan Transmedia. Kamu percaya padaku, kan, Lacey? Tidak mungkin aku melakukan sesuatu yang kasar ini. Lacey menggosok pelipisnya dengan tidak nyaman, mendesah. Aku percaya padamu, Zeke, tapi dunia tidak mempercayai kita. Reputasi kita benar-benar hancur. Akan sangat sulit untuk membuktikan bahwa kita tidak bersalah. Lucius dan 5 seniman ini selalu memiliki masa depan yang menjanjikan, jawab Zeke. Mereka tidak akan pernah melakukan apapun yang hanya akan merugikan orang lain, tidak membawa manfaat bagi diri mereka sendiri. Kecuali jika mereka diancam atau dipancing. Kamu harus pulang dan istirahat, Lacey. Jangan khawatir tentang ini. Serahkan padaku. Oke. Zeke, jika itu benar-benar tidak berhasil, kita sebaiknya mundur saja, Lacey mengakui dengan muram. Koneksi berjalan jauh di Ateville, dan hiburan bahkan lebih sulit untuk dinavigasi. Kita mungkin telah memilih bidang yang salah untuk dimasuki. Setelah kepergian Lacey, Zeke segera memanggil Jenderal Cosmopolis, keserakahan serigala. Aku ingin kau mencari tahu kemana Lucius Johansson dan kelima artisnya pergi hari ini, Walsgrid. Ya ampun, jawab Walsgrid. Dia menelepon Zeke 10 menit kemudian. Aku mengerti, Zeke. Lucius dan 5 artis telah mampir ke rumah keluarga Louis hari ini. Setelah pergi, mereka langsung menuju Transmedia untuk mengakhiri kontrak mereka. Keluarga Louis. Zeke langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Dia hanya mengalami kesulitan menemukan cara untuk bertindak melawan keluarga Louis. Untungnya, keluarga Louis baru saja memberinya kesempatan yang sempurna. Jika tidak sekarang kapan? Zeke segera menginstruksikan keserakahan serigala, gali semua kotoran yang kamu bisa, tentang Lucius dan 5 selebritas ini. Tidak masalah. Kali ini, Zeke harus menunggu sedikit lebih lama. Dia menerima dokumen dari Walsgrid kira-kira 1 jam kemudian. Menatap informasi di dokumen itu, seringnya dingin muncul di wajah Zeke.
Ya Tuhan. Bajingan ini pasti penuh dengan kotoran. Bagaimana selebritas ini layak mendapatkan semua cinta dan kemuliaan yang mereka dapatkan? Sungguh sebuah penghinaan. Keesokan harinya, Zeke dan Lacey pergi ke Transmedia. Bahkan sebelum mereka bisa masuk ke mode kerja, suara keras terdengar dari luar. Keduanya berlari keluar dalam sekejap. Tiba-tiba ada lebih dari selusin orang berkumpul di luar gedung, dengan keras melontarkan hinaan ke Transmedia. Para penjaga keamanan mencoba menghentikan mereka, tetapi malah dipukuli. Itu benar-benar berantakan. Penipuan seperti Anda seharusnya meninggalkan Ateville. Bagaimana Anda bisa lepas dari kerja keras artis Anda? Selanjutnya, kamu mencoba mengikat idolaku dengan aturan tidak tertulismu. Menjijikkan. Kamu harus melihat ke cermin. Kepala Lacey mulai berdenyut. Dengarkan aku, dia cepat-cepat menjelaskan. Sebenarnya, kalian semua telah ditipu. Perusahaan kami selalu transparan dengan akunnya dan kami hanya menyimpan komisi yang diperoleh dari iklan. Adapun aturan tidak tertulis, itu omong kosong belaka. Kerumunan itu langsung marah. Sial. Kamu lebih berani memfitnah idola kami. Pukul dia. Mereka melanjutkan untuk melemparkan telur busuk dan sayuran ke arah Zeke dan Lacey. Persetan.